Semua orang langsung meledak tertawa terbahak-bahak saat Om Budi, yang selama ini selalu memandang rendah diriku sebagai pecundang keluarga, mengangkat gelasnya tinggi-tinggi dan berkata dengan nada sinis, "Sudah dapat kerja tetap belum, Vino? Atau masih muter-muter jadi karyawan kontrak?" Aku hanya tersenyum tenang, tanganku merogoh ke dalam tas, mengeluarkan amplop tebal berlogo perusahaan, lalu meletakkannya perlahan di depan piringnya. "Mulai sekarang, Om bekerja di bawah aku. Aku bos baru Om di sentra logistik." Ruangan yang tadinya riuh langsung hening bagai kuburan. Sendok dan garpu berhenti bergerak. Wajah-wajah terkejut menatapku. Dan saat itu juga, segalanya mulai runtuh bagi Om Budi. Namaku Vino Pratiwi. Usia 29 tahun. Selama hampir 10 tahun terakhir, aku adalah bahan lelucon favorit keluarga besar kami. Sarjana Manajemen Bisnis dari Universitas Indonesia. Cet. Deretan pekerjaan kontrak yang tak pernah menjadi tetap. Cet. Kos kecil di pinggiran Jakarta Selatan dengan kamar sempit dan tetangga yang ribut sampai malam. Double cet. Malam itu angin musim hujan yang lembab menusuk jaket tipisku saat aku menaiki anak tangga rumah nenek di Bekasi. Melalui jendela kaca yang berembun, aku melihat mereka semua berkumpul di meja makan besar. Para sepupu sukses, yang sudah punya rumah sendiri, mobil cicilan, dan pasangan. Dan di kepala meja, seperti raja kecil yang memerintah, duduk Om Budi Santoso. Om Budi sudah 25 tahun mengabdi di Nusantara Logistik. Ia naik jabatan hingga manajer operasional lewat OPO, yang ia banggakan sebagai kerja keras dan keringat sendiri. Usia 55 tahun, perut buncit menekan kemeja polo, suara menggelegar seperti di gudang. Ia adalah simbol keberhasilan keluarga kami yang sederhana, kerja tetap, tunjangan kesehatan, berhasil tanpa koneksi orang dalam. Itu Vino datang. Wajah Nenek Siti langsung berbinar, melihatku masuk membawa hawa malam. "Cucu pintar nenek sudah pulang." "Pintar tidak bayar listrik, Nek," Om Budi terkekeh sambil terus mengunyah nasi goreng dan rendang. "Benar, anak kuliahan. Kuliah tinggi tapi hidupnya melayang-layang." Meja langsung riuh dengan tawa yang sudah sangat familiar. Sepupuku Miro, yang kini menjadi ahli kebersihan gigi di klinik besar, memberiku senyum kasihan. Adi, pewaris bisnis pipo ayahnya, menggeleng-geleng kepala seperti melihat kisah peringatan bagi anak muda yang salah ambil jurusan. Aku memaksakan senyum, menggantung jaket di rak penuh sesak dekat pintu. "Senang bertemu lagi dengan semua." "Serius, Vino," Om Budi melanjutkan, semakin semangat dengan topik favoritnya. "Rencana hidupmu opo?" "Tidak bisa selamanya jadi karyawan sementara. Aku bisa bantu cari posisi di gudang Nusantara Logistik. Kerja jujur, tidak perlu otak jenius, tapi gaji tetap tiap bulan." "Mau?" "Gudang. Tempat di mana setiap hari aku akan diingatkan bahwa gelar sarjanaku tak ada gunanya. Bahwa aku hanyalah gadis gagal lain yang tidak mampu bertahan di dunia nyata. Tempat Om Budi bisa pameriku ke rekan kerjanya sebagai bukti, pintar buku beda dengan pintar lapangan." "Makasih Om." Aku pikir-pikir dulu, jawabku sambil duduk di kursi kosong tepat di depannya. "Pikir-pikir lagi." Om Budi tertawa kasar, suaranya membuat nenek tersentak. "Itu masalahmu dari dulu. Terlalu banyak mikir, kurang berani ambil risiko. Dulu waktu seumuran kamu, aku sudah 5 tahun di Nusantara. Sudah tahu mau ke mono arah hidupku. Ibu yang sudah bercerai dan kerja double shift di rumah sakit tidak lagi datang ke acara keluarga. Ya tak kuat mendengar cibiran. Aku sendirian menghadapi keluarga yang melihat hidupku sebagai rangkaian kegagalan." "Sudah, Budi. Biarkan Vino makan dulu," nenek mencoba menenangkan. Tapi Om Budi sudah kebablasan. "Aku cuma mau bantu, Nek."
Ingat dulu waktu dia minta magang di perusahaan aku. Aku sudah bilang logistik bukan tempat buat anak yang lemah. Dan lihat hasilnya sekarang. Meja menjadi sunyi. Semua orang tiba-tiba sibuk dengan piring masing-masing. Mereka ingat betul bagaimana aku dulu memohon kesempatan, dan Om Budi menolak mentah-mentah sambil tertawa. Aku menarik napas dalam. Om memang benar satu hal. Aku memang tidak cocok kerja di gudang. Nah, itu baru sadar diri, katanya puas. Permisi sebentar. Aku berdiri cepat, kursi bergeser keras di lantai. Aku berjalan ke kamar mandi, mengunci pintu, dan mencengkeram pinggir wastafel hingga buku jari memutih. Di cermin, aku melihat apa yang mereka lihat. Wanita 29 tahun berpakaian murah, wajah lelah, pura-pura kuat padahal tenggelam utang dan kekecewaan. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu tentang puluhan email rahasia dari sentra logistik, startup logistik yang sedang naik daun setelah dapat pendanaan besar. Mereka tidak tahu 16 jam kerja setiap hari sebagai asisten strategi. Mereka tidak tahu jauh Pak Dimas Wijaya sudah mulai memanggilku, senjata rahasia perusahaan. Saat mereka tertawa di atas nasi goreng dan rendang, aku sedang membangun kerajaan yang akan menenggelamkan kerajaan kecil Om Budi. Aku basuh muka dengan air dingin, mengatur napas, lalu kembali ke meja. Om Budi sedang bercerita tentang memecat karyawan muda yang sok tahu. Anak muda sekarang tidak paham arti sabar dan kerja dari bawah, katanya sambil mengangkat gelas. Aku tersenyum manis dan duduk lagi. Om benar sekali. Sabar memang segalanya. Ia terkejut dengan persetujuanku. Nah, bagus. Mungkin masih ada harapan buat kamu, Vino. Sisa malam itu berlalu dengan percakapan canggung. Tapi dalam hati, aku tahu. Pembalasan yang sudah lama aku persiapkan sebentar lagi akan tiba. Mereka belum tahu apa yang menanti. 5 tahun lalu, aku berdiri di luar kantor Om Budi di Nusantara Logistik, resume gemetar di tangan berkeringat, usia 24 tahun, baru lulus kuliah, putus asa mencari opo sojo yang bisa membenarkan gunung utang yang aku kumpulkan. Panas musim kemarau Jakarta membuat blazer pinjaman menempel di punggung saat aku mengetuk pintu. Masuk, bentaknya tanpa mengangkat muka dari layar komputer. Kantornya bau kopi gosong dan aftershave murah. Penghargaan berjajar di dinding, karyawan teladan, keselamatan unggul, 20 tahun pengabdian. Ini kerajaan Om Budi. Dan aku hanya pengemis yang memohon remah-remah. Om, aku datang untuk posisi magang, kataku dengan suara kecil. Ya akhirnya mendongak, ekspresi dari kesal berubah jadi geli. Vino, kamu ngapain ke sini? Lihat lowongan online yo. Kamu salah tempat. Ini bukan tempat main-main berpakaian rapi, nak. Kami urus pengiriman barang sungguhan, deadline sungguhan, masalah sungguhan. Dulu pernah rekrut anak kuliahan, dia nangis saat dimarahi soal manifest. Aku tidak takut kerja keras, kataku, meski suaraku terdengar kecil. Kerja keras. Om Budi tertawa kasar, suara yang akan menghantuiku di setiap acara keluarga. Kamu tidak akan tahan seminggu. Lagi pula, opo koto orang kalau keponakan bos dapat perlakuan spesial? Cari sojo di retail. Mungkin minimarket lagi butuh kasir. Aku keluar kantor dengan muka panas, tawa Om Budi mengikuti hingga lorong industri. Satpam di depan memberi pandangan ibo saat aku keluar. Malam itu aku menangis di mobil Honda Civic tua sambil minum kopi dari pom bensin, parkir di depan minimarket tempat aku baru ditolak jadi penjual roti. Bahkan kerja cepat saja tidak mau aku. Gelar bisnis yang seharusnya jadi tiket keluar dari lingkaran pekerja kelas bawah malah jadi lelucon kejam. 2 tahun berikutnya kabur jadi kabut bertahan hidup.
Menjadi pelayan di warung Padang tempat sopir truk tinggal tip dan meroboh baju seragam. Mengisi rak di minimarket shift malam, punggung sakit saat angkat kardus sambil lagu Natal diputar terus. Membersihkan kantor pukul 4 pagi, tak terlihat oleh eksekutif yang datang siang. Ibu mencoba bantu, selipkan uang 20.000 saat kunjungan, tapi ia sendiri tenggelam. Perceraian membuatnya bangkrut, gaji perawat tidak sebesar yang orang kira. Kami berdua mengapung, pura-pura tidak tenggelam pelan-pelan. Sementara itu, di setiap kumpul keluarga, Om Budi memerintah. Vino masih cari jati diri, katanya pura-pura ibu. Tidak semua orang cocok dunia nyata. Tapi yo, odo yang harus jual kopi, kan? Sepupu mengangguk bijak. Mereka ikut jalur benar, sekolah kejuruan, magang, kerja langsung setelah SMA. Mereka praktis. Aku cerita peringatan. Tapi malam-malam setelah shift, aku tidak tidur. Aku belajar tutorial YouTube soal makro agile, kursus online gratis manajemen rantai pasok, buku perpustakaan tentang lean manufacturing dan optimasi logistik. Aku bedah industri yang tolak aku, seperti mahasiswa kedokteran bedah mayat. Saat akhirnya dapat posisi asisten admin di sentral logistik, gajinya lebih kecil dari pelayan, tapi aku tidak peduli. Ini kaki di pintu, kesempatan buktikan Om Budi salah total. Hari pertama, Pak Dimas Wijoyo, pengusaha 35 tahun yang bangun karir dengan ganggu logistik tradisional, lihat meja kerjaku yang rapi dan bilang, kamu bukan asisten biasa, yo. Aku opo sojo yang dibutuhkan perusahaan, jawabku. Ia tersenyum. Jawaban bagus. Dalam 3 bulan aku ikut rapat strategi. Dalam 6 bulan aku beri kontribusi. Pak Dimas tidak peduli pengalaman atau latar belakang kelas pekerja. Ia peduli aku paham pemborosan, bisa lihat limbah, berpikir seperti orang dari bawah yang tahu opo yang rusak di atas. Kamu tahu superpower kamu opo? Tanya dia suatu hari setelah aku temukan redundansi rute yang hemat ribuan. Kamu lapar. Benar-benar lapar. Bukan lapar pura-pura seperti anak Bo. Kamu lapar bertahan atau mati. Ya benar. Sementara Om Budi puas jadi manajer menengah di perusahaan sekarat, aku belajar opo yang akan datang. Industri berubah. Dinosaurus seperti Nusantara Logistik akan tahu wujud kepunahan. Tapi aku tutup mulut di acara keluarga. Aku tersenyum dan angguk saat Om Budi beri nasihat merendahkan. Biarkan mereka pikir aku masih berjuang, masih gagal, masih bukti pendidikan tanpa koneksi tidak ada artinya. Karena balas dendam terbaik bukan disajikan dingin. Disajikan dengan senyum dan surat pemecatan. Transformasi tidak terjadi semalam. Suatu Selasa pukul 23.30, Pak Dimas panggil aku ke ruangannya. Setahun setelah mulai di sentral logistik, startup pindah dari coworking sempit ke kantor sungguhan di Jakarta Pusat. Semua botol terbuka dan meja berdiri. Vino, aku promosikan kamu jadi manajer proyek, katanya tanpa basa-basi. Tim hormati kamu, dan sejujurnya kamu sudah lakukan pekerjaan itu. Aku terpono, tenggorokan kering. Aku tidak punya pengalaman. Kamu reorganisasi seluruh proses pengiriman. Kamu tangkap vendor yang markup 30%. Kamu ajari Peterson yang sudah 20 tahun di industri coro pakai sistem tracking baru. Ya condong ke depan. Pengalaman bukan hanya waktu, tapi hasil. Promosi datang dengan gaji sungguhan. Pertama kali dalam hidup aku tidak pilih antara belanja atau bensin. Aku pindah dari kos sempit ke apartemen 1 kamar di Jakarta Selatan. Tidak mewah, tapi kerja dan dapur cukup untuk 2 orang. Aku lempar diri ke kerja seperti orang kesurupan. Sementara sepupu posting foto anak dan rumah di Facebook, aku belajar algoritma logistik sampai jam 3 pagi. Aku pelajari Python untuk otomatisasi laporan.
Aku ikut sopir truk paham masalah mereka. Aku fasih bahasa rantai pasok, lebih baik daripada orang yang lahir di dalamnya. Kamu bikin kami yang lain kelihatan jelek, Cando Peterson suatu hari. Tapi odo kekaguman di suaranya. Ya dulu ragu aku anak kuliah kosong, tapi aku menang dengan benar-benar dengar saat ia bicara optimasi akar. Dalam 18 bulan aku pimpin tim 12 orang. Bawahan langsung termasuk orang 2 kali usiaku, tapi mereka ikut aku karena aku dapatkan dengan kerja. Aku bukan Om Budi yang perintah lewat senioritas dan gertak. Aku pimpin dengan contoh, masuk pertama keluar terakhir, tak pernah suruh mereka lakukan yang aku sendiri tak mau. Sentra logistik juga tumbuh. Pak Dimas punya visi revolusi logistik jarak menengah, potong pemborosan yang perusahaan lomo anggap biasa. Kami ramping, agresif, data-driven. Semua yang Nusantara logistik bukan. Kita mulai akuisisi, umum Pak Dimas dirapat semua karyawan. Ada puluhan pemain regional yang tenggelam di sistem kuno. Kita beli, rampingkan, integrasikan ke jaringan kita. Ya tarik peta Jawa Bali, titik merah calon target. Jantungku berhenti saat lihat satu, Nusantara Logistik. Setelah rapat, aku tarik Pak Dimas ke samping. Daftar target akuisisi itu seberapa final? Belum final. Kenapa, kamu tahu sesuatu? Aku timbang pilihan. Bisa cerita soal Om Budi, konflik kepentingan. Atau lakukan yang selalu aku lakukan, tutup mulut dan kerja lebih keras. Aku tahu Nusantara Logistik, kataku hati-hati. Aku pelajari operasinya. Mereka bocor uang di fasilitas tok silang. Software routing masih 2008. Manajemen stud di masa lalu. Matanya tajam. Kamu tahu dari mana? Aku pernah apply di sono. Mereka tolak. Aku pantau terus. Sebut saja rasa ingin tahu profesional. Aku suka. Buat penilaian awal. Kalau benar soal kelemahan mereka bisa jadi target pertama kita. Aku habiskan 3 bulan berikutnya buat proposal akuisisi paling lengkap dalam karirku. Aku analisis setiap catatan publik, laporan industri, update LinkedIn karyawan Nusantara. Aku peto kelemahan seperti jenderal rencana invasi. Angkanya menghancurkan. Nusantara kehilangan 3 kontrak besar. Biaya bahan bakar 20% di atas rata-rata industri. Sistem manajemen gudang masih pakai server yang seharusnya pensiun 10 tahun lalu. Kerajaan Om Budi dibangun di atas pasir. Dan air pasang datang. Ini kerja luar biasa, kata Pak Dimas saat balik proposal. Kamu yakin tidak sembunyikan bodi laji? Hanya sarjana dan dendam, jawabku. Ya tertawa. Itu lebih berharga. Baik, lanjut. Nusantara, aku ingin kamu pimpin tim transisi setelah DEAL tutup. Kamu awasi integrasi, evaluasi personel, putuskan siapa tetap siapa pergi, terapkan sistem kita. Bisa tangani? Aku ingat wajah Om Budi yang tertawa, 5 tahun acara keluarga di mana aku bahan lelucon. Bisa. Bagus. Oh, Vino, kamu butuh gelar baru untuk ini. Bagaimana regional direktor? Regional direktor. Di 29 tahun, aku punya jabatan 3 level di atas puncak Om Budi setelah 25 tahun. Gadis yang tidak cocok logistik akan putuskan nasib pria yang tolak beri kesempatan. Kedengarannya sempurna, kataku. Malam itu aku telepon ibu. Aku dipromosikan lagi. Sayang, itu hebat. Kapan kamu cerita ke keluarga apa yang kamu lakukan sebenarnya? Belum, kataku sambil lihat sekiline Jakarta dari jendela apartemen. Tapi sebentar lagi, sangat sebentar. Akuisisi berjalan lebih cepat dari yang siapa pun duga. Dewan Nusantara Logistik,
hadapi kerugian bertambah dan tekanan pemegang saham, praktis memohon sentral logistik ambil alih saat negosiasi. Aku duduk diam di belakang ruang rapat, catat sementara pengacara dan eksekutif tawar-menawar valuasi. Tak seorang pun dari Nusantara tahu siapa aku. Bagi mereka aku hanya analis muda. Mungkin asisten seseorang. Mereka tak perhatikan aku foto chart organisasi atau hafal ketakutan di moto eksekutif mereka. Mereka pasti tak hubungkan wanita lapar dalam blazer tajam dengan keponakan Om Budi Santoso yang memohon magang 5 tahun lalu. Manajemen menengah mereka bloated, kataku podo Pak Dimas setelah rapat yang membuka moto. 30% redundansi. Mudah, terutama posisi pengawasan regional. Kamu dingin, Vino. Aku suka. Ya pelajari file personal yang aku susun. Budi Santoso di sini sudah 25 tahun. Manajer operasional regional. Bagus tidak? Detak jantungku naik, tapi suaraku tetap netral. Departemennya turnover tertinggi. Produktivitas 15% di bawah rata-rata perusahaan, yang sudah di bawah standar industri. Ia jalan di tempat karena senioritas. Jadi ia pergi, itu keputusanmu. Tapi kalau aku pertahankan probation. Biarkan ia lihat kepemimpinan nyoto. Kadang pelajaran terbaik adalah lihat orang muda lakukan pekerjaanmu lebih baik dari yang pernah kamu lakukan. Pak Dimas tertawa. Ingatkan aku jangan pernah masuk sisi burukmu. Deal tutup Kamis November. Jumat pagi sentral miliki Nusantara. Senin aku berjalan di lorong industri sama tempat Om Budi hinakan aku. Tapi sekarang aku punya badge eksekutif dan mandat bersih-bersih. Aku jadwal rapat individu dengan setiap kepala departemen. Biarkan Om Budi terakhir, biarkan ia keringat. Aku pikir, biarkan ia bertanya-tanya siapa regional direktur baru ini. Vino Kusumo yang nomo muncul di setiap memo restrukturisasi. Rapat pertama beberapa manajer ketakutan biasa, tunjuk chart yang hanya sorot ketidakmampuan. Aku catat, tanya tajam, tak janji. Setengah dari mereka pergi dalam sebulan. Peterson dari timku ikut belajar proses akuisisi. Kamu menakutkan, bisiknya setelah sesi brutal dengan supervisor gudang. Orang itu hampir nangis. Ya harus pikir sebelum seringkake 12%, jawabku. Pukul 15.45 giliran Om Budi. Aku suruh asisten panggil ke ruang rapat ruang eksekutif yang mungkin ia tak pernah masuk. Ia masuk dodo membusung, coba proyeksi percaya diri. Lalu ia lihat aku dan wajahnya lewati serangkaian ekspresi. Bingung, kenal, tak percaya, akhirnya horor yang tumbuh. Vino, suaranya pecah seperti remojo. Pak Santoso, kataku dingin, tunjuk kursi seberang. Silakan duduk. Kita banyak yang dibahas. Ya ambruk ke kursi seperti orang mimpi. Kamu Veh Kusumo. Regional Direktur Kusumo. Yo. Aku pakai nomo tengah profesional. Kurangi tuduhan nepotisme. Aku buka filenya, biarkan ia lihat catatan merah di margin. Sekarang, mari review performa departemenmu tahun fiskal lalu. Ini lelucon, katanya, tapi suara tak meyakinkan. Ini harus lelucon. Leluconnya, kataku sambil tatap matanya, adalah gap efisiensi 23% dan turnover karyawan tertinggi di perusahaan. Mau jelaskan atau aku tarik kesimpulan sendiri? Selama 1 jam aku bedah karirnya dengan presisi bedah. Setiap jalan pintas, setiap target lewat, setiap keluhan karyawan, aku punya dokumen. Aku lihat ia menyusut di kursi, gertakan menguap seperti ban kempes. Aku sudah 25 tahun di sini, katanya putus asa. Itu harus dihitung. Yo, aku setuju. Dihitung sebagai 25 tahun kesempatan terlewat perbaiki,
25 tahun jalan di tempat sementara departemenmu busuk dari dalam. Kamu tak bisa lakukan ini. Kita keluarga. Tidak, aku koreksi. Kita kerabat. Keluarga saling dukung. Keluarga beri kesempatan. Keluarga tak bilang gadis 24 tahun tak cocok kerja nyoto karena punya ovarium bukan bola. Wajahnya merah padam. Itu bukan, aku punya transkrip, aku potong, keluarkan ponsel. Mau aku bocor? Ini bukan tempat main berpakaian, sayang. Cari di retail. Mungkin minimarket lagi hiring. Bunyi kenangan. Ya tatap aku. Pria yang pernah besar dalam hidupku, wakil setiap pintu tertutup. Kini hanya manajer menengah ketakutan lihat kerajaannya terbakar. Tapi aku bukan kamu, lanjutku, tutup file. Aku tak putuskan berdasarkan bias. Kamu tetap di posisi, lapor langsung ke aku. Kamu terapkan setiap perubahan yang aku perintah, capai setiap target yang aku set, dan mungkin, kamu belajar opo kepemimpinan nyoto. Kamu pertahankan aku untuk sekarang. Kelegaan di suaranya hampir menyedihkan. Tapi Budi, lain kali kalau kamu mau tolak orang karena tak cocok ide sempit suksesmu, ingat momen ini. Ingat rasanya tak berdaya. Aku berdiri kumpul file. Tugas pertama di meja kamu. Protokol routing baru harus selesai akhir minggu. Aku cek kerja kamu pribadi. Saat sampai pintu, ya panggil, Vino, tunggu. Aku berhenti, tak berbalik. Keluarga tahu. Kini aku berbalik, beri senyum kecil. Belum, tapi ulang tahun nenek sebentar lagi. Aku pikir bagus bagikan kabar baik saat itu. Restoran bau gorengan dan mimpi hancur, tempat sempurna untuk ulang tahun Om Budi yang ke-56. Mereka sewa ruang belakang Applebase di Bekasi, lengkap balon layu dan kue cosco. Aku duduk di mobil 5 menit sebelum masuk. Cek pantulan di cermin. Blazer desainer. Perhiasan halus tapi mahal. Kepercayaan diri yang datang dari tahu kamu pegang karir seseorang di tangan. Vino datang, nenek umum saat aku masuk, pegang tas berisi amplop. Duduk, nak. Kami simpan kursi. Tentu sojo. Tepat di depan Om Budi, seperti biasa. Susunan keluarga yang siksa aku bertahun-tahun kini terasa takdir. Lihat kamu, Bibi Rosa. Sangat profesional, masih kerja kontrak yo. Semacam itu, kataku sambil duduk. Om Budi sudah digobir, muka merah alkohol dan keberanian palsu. 2 bulan terakhir usia dia tambah. Lingkaran hitam di bawah moto, garis baru di mulut. Kerja di bawah aku perkenalkan akuntabilitas pertama dalam puluhan tahun. Ini keponakan favoritku, ya cadel, angkat bir. Bagaimana pencarian kerja? Masih tunggu kesempatan sempurna. Meja terkekeh sopan. Om Budi lomo. Lelucon lomo. Miro beri pandangan ibu sementara adistrol, bosan rutinitas. Sebenarnya, kataku, ambil gelas air. Aku sudah kerja di perusahaan selama lebih 2 tahun. 2 tahun. Bibi Rosa kaget. Kerja opo? Logistik, kataku sederhana. Om Budi mendengus. Logistik. Opo? Antar paket. Aku sudah bilang kalau mau kerja logistik datang ke aku meski sekarang dengan semua perubahan. Suaranya gelap. Perubahan, tanya nenek. Perusahaan dibeli, Adi tambah. Ayah bilang mereka bawa hiu korporat. Bersih-bersih, pecat orang sono sini. Bukan pecat, aku koreksi. Restrukturisasi. Hilangkan redundansi. Modernisasi sistem yang seharusnya update 10 tahun lalu. Mejo hening. Om Budi tatap aku, otot rahang berdenyut. Kamu tahu dari mana? Tanya Miro.
Aku tersenyum. Industri kecil. Yo, well, Om Budi lebih keras. Tipe korporat ini tak paham loyalitas. Tak paham pengalaman penting. Anak laptop pikir bisa jalankan lebih baik dari orang yang lakukan puluhan tahun. Anak, aku ulang. Coro menarik gambarkan bos baru kamu. Dia bukan anak, ya belo. Dia berhenti, moto melebar saat potongan klik. 29, aku bantu. Sarjono manajemen dari UI. Mulai asisten admin, naik jadi regional direktur kurang 2 tahun. Aku dengar ia sangat hands-on dengan tim transisi. Vino. Suara Om Budi hanya bisik. Tapi cukup soal kerja, lanjutku cerah. Ini pesta ulang tahun. Sebenarnya aku bawa sesuatu. Aku keluarkan amplop dari tas, logo sentral logistik terlihat, kop surat resmi yang jadi mimpi buruk Om Budi. Aku letakkan di meja di antara kami, tepat di samping botol birnya yang berkeringat. Opo itu? Tanya Adi, tiba-tiba tertarik. Kejutan ulang tahun kecil, kataku. Buka sojo, Om Budi. Tangan ia gemetar saat ambil amplop. Ruangan sunyi. Semua rasakan pergeseran kekuasaan, meski tak paham. Aku tidak, ia pandang meja, cari dukungan, hanya dapat bingung. Ini review performa kamu, kataku santai. Aku tahu belum jatuh tempo Senin, tapi kenapa tunggu? Keluarga harus rayakan bersama, kan? Miro terkesiap. Review performa. Vino, maksudku, kataku tak putus kontak moto dengan Om Budi. Aku regional direktur Nusantara Logistik. Sejak akuisisi. Om Budi lapor ke aku sekarang. Sunyi sempurna. Garpu tergantung di udara. Minuman dilupakan. Semua tatap aku seperti aku tumbuh kepala kedua. Mustahil, bisik bibi Rosa. Benarkah? Aku keluarkan, tunjuk LinkedIn. Regional Direktur di Sentral Logistik, foto korporat yang Pak Dimas paksa, tampak setiap inci eksekutif yang aku jadi. Aku sudah bilang aku kerja logistik. Kamu bosnya, suara Adi pecah. Bos sungguhan ayahmu. Supervisor langsung, aku konfirmasi. Aku awasi semua manajer operasional regional divisi Jawa, termasuk ayahmu. Om Budi tak gerak, masih pegang amplop seperti bom. Muka dari merah ke putih ke abu-abu tidak sehat. Jadi, kataku ambil roti. Siapa mau dengar inisiatif efisiensi baru kita? Ini kejam, Miro bilang pelan. Apapun yang terjadi antara kalian. Kejam, aku balik. Kejam saat ia bilang aku tak cocok kerja nyoto. Saat ia tertawa saat aku minta magang. Saat ia habiskan 5 tahun jadikan aku lelucon keluarga. Itu hanya budi biasa, bibi Rosa protes. Ya tak maksud, ia maksud setiap kota, aku potong. Dan kini ia hidup dengan konsekuensi. Meski sejujurnya ia beruntung. Direktur lain sudah pecat dia minggu pertama. Aku beri kesempatan buktikan bisa adaptasi. Kamu tak bisa lakukan ini, Om Budi akhirnya bicara. Kita keluarga. Kita keluarga sekarang, aku tertawa, suara tajam di ruang sunyi. Di mana loyalitas keluarga saat aku butuh bantu? Saat aku kerja 3 pekerjaan buat bayar sewa, saat aku memohon 1 kesempatan saja. Aku berdiri, rapikan blazer. Selamat ulang tahun, Om Budi. Sampai jumpa di kantor Senin, jam 8 tepat. Kita bahas sistem routing baru. Saat kumpul tas, nenek bicara. Vino, tunggu. Ini tak benar. Keluarga tak boleh, keluarga, kataku, tak boleh saling robek untuk olahraga, tapi ini kita. Aku ke pintu, lalu berhenti. Oh, dan Budi, review performa itu, mungkin bocor sebelum Senin.
Banyak area perlu perbaikan. Ledakan datang lebih cepat dari duga. Ponselku bergetar sebelum aku sampai mobil. Pesan, panggilan tak terjawab, voicemail. Grup chat keluarga Martinez meledak kekacauan digital. Aku matikan notifikasi dan pulang diam. Sekiline Jakarta berkilau, lawan kegelapan musim dingin. Saat sampai apartemen, aku punya 43 panggilan tak terjawab. Kebanyakan dari Om Budi, beberapa dari Roso, bahkan dari sepupu yang tak kudengar bertahun. Satu-satunya yang tak panggil adalah ibu, tapi satu pesannya bilang segalanya. Bangga padamu. Mereka perlu tahu. Aku tuang anggur dan duduk di sofa. Akhirnya putar voicemail Om Budi. Vino. Kamu pikir kamu pintar? Kamu pikir menang? Aku di perusahaan ini sebelum kamu lahir. Aku punya koneksi. Aku punya teman. Kamu tak bisa, pesan putus, melebihi batas waktu. Pesan berikut lebih tenang tapi putus asa. Kita perlu bicara, bukan sebagai keluarga, tapi sebagai rekan kerja. Ada hal yang kamu tak paham soal cara Nusantara kerja, politik, hubungan. Kamu butuh aku lebih dari yang kamu pikir. Aku hampir kasihan padanya, hampir. Pesan ketiga dari Rosa. Vino, sayang, apa yang kamu lakukan malam ini tak masuk akal. Budi hancur. Seluruh keluarga gosot. Ini bukan cara kita tangani. Kamu harus perbaiki sebelum terlalu jauh. Perbaiki. Seolah aku yang rusak sesuatu. Ponselku berdering lagi. Kali ini aku jawab. Halo, Nenek. Vino. Suaranya lelah, lebih tua dari 80 tahun. Cerita yang sebenarnya. Kamu benar bosnya. Yo. Dan kamu tak cerita siapa pun selama ini. Apa bedanya? Apa kalian akan perlakukan aku beda kalau tahu? Ya diam lomo. Om kamu, ya tak sempurna, tapi keluarga. Aku juga, aku ingatkan. Tapi itu tak pernah hentikan dia hinakan aku. Tak pernah hentikan kalian tertawa ikut. Ya ancam resign, katanya. Bilang tak mau kerja di bawah kamu. Tak mau dihina begini. Itu pilihannya. Meski aku harus sebut kontrak kerjanya ada klausul non-kompetisi. Kalau resign, ya tak boleh kerja logistik dalam radius 100 km selama 2 tahun. Kamu akan lakukan itu? Kamu ambil nafkahnya. Aku tak ambil apapun. Aku beri kesempatan sama seperti yang ia beri aku, buat buktikan diri. Bedanya aku benar beri kesempatan. Setelah telepon, aku buka sistem Nusantara di laptop. Om Budi sudah absen sakit besok. Bisa ditebak, tapi loginnya tunjuk aktivitas pukul-pukul 23.47. Ya cek email perusahaan dari rumah, mungkin cari sekutu, cari pilihan. Aku draft email ke tim manajemen regional. Tim, pengingat besok rapat optimasi routing jam 8 pagi wajib. Kita review protokol baru yang efektif minggu depan. Budi Santoso akan presentasikan rencana implementasi departemennya. Salam, V. Kusumo, Regional Direktor. Aku Om Budi, tahu itu paksa tangannya. Lewat rapat dan kelihatan lemah. Hadir dan akui otoritasku. Bagaimanapun aku menang. Ponselku berdering lagi. Kali ini Pak Dimas. Dengar kamu punya makan malam keluarga menarik, katanya tanpa basa-basi. Kabar cepat. Om Budi telepon tengah malam, klaim pelecehan kerja dan lingkungan hostile. Perutku jatuh. Dimas, aku, tenang. Jim suruh dia ke neraka. Bilang kalau ada keluhan soal supervisor, ikuti saluran benar. Juga sebut metrik performanya tak beri leverage banyak. Ya jedo. Kamu bisa cerita dia om kamu.
Opo kamu akan biarkan aku awasi departemennya kalau tahu? Mungkin tidak, ya akui, itu kenapa aku senang kamu tak cerita. Ketidakmampuan dia bukan salahmu. Dan sejujurnya kamu tunjuk lebih sabar dari yang aku lakukan. Ya ancam resigen. Biarkan. Kita punya selusin kandidat yang bisa lakukan pekerjaannya lebih baik dengan gaji lebih kecil. Peterson yang kamu latih mungkin bisa putar-putar dia. Setelah telepon, aku duduk di kegelapan apartemen. Lampu kota lukis pola di dinding. 5 tahun lalu aku nangis di parkir pom bensin. Yakin tak akan jadi opo-opo. Kini aku pegang karir penyiksa terbesarku di tangan. Ponsel bergetar. Pesan dari Miro. Maaf atas semua. Kami harusnya berdiri buat kamu. Lalu Adi. Ayah gila. Ibu bilang ia mondar-mandir garasi 1 jam. Ini sungguhan. Dan akhirnya, dekat jam 1 pagi, pesan dari Om Budi sendiri. Baik, kamu menang. Aku akan dirapat. Aku tatap 4 koto itu, tunggu rasakan sesuatu. Kemenangan, mungkin puas. Tapi aku hanya lelah. Besok ia masuk ruang rapat dan lihat aku di kepala meja. Ia presentasikan rencana implementasi ke keponakannya, catat saat aku kritik, angguk saat aku tugaskan. Rojo mati. Hidup ratu. Tapi kemenangan, aku pelajari, tak seenak yang dibayangkan saat kau bakar seluruh kerajaanmu buat klaim takhta. Senin pagi datang dengan salju segar dan ketegangan yang meresap seluruh gedung Nusantara Logistik. Kabar sudah tersebar, bukan soal hubungan keluarga, tapi Om Budi Santoso, veteran 25 tahun dan rojo tak resmi gudang, di ujung tanduk dengan manajemen baru. Aku datang pukul 7.30 pagi, beri waktu review materi rapat sekali lagi. Ruang rapat sudah siap. Papan putih bersih dan spidol baru tunggu lewat dinding kaca. Aku lihat karyawan datang, pandangan ingin tahu loncat antara kantor Om Budi dan kantorku. Peterson ketuk dan masuk. Pagi, bos. Dengar mungkin odo gesekan di rapat hari ini. Hanya Senin biasa, kataku tak angkat muka dari laptop. Software routing baru sudah load di sistem presentasi. Semua siap. Meski aku sebut Om Budi sudah di sini sejak jam 6. Lihat di ruang istirahat, kelihatan seperti mayat hidup. Pukul 7.55 pagi tim manajemen mulai masuk. Kepala departemen, supervisor, pemimpin tim, semua duduk dengan antisipasi tak disembunyikan. Mereka tahu odo yang beda, meski tak bisa namai. Jam 8 tepat. Om Budi masuk. Ia tambah usia 10 tahun akhir pekan. Kemeja polo kusut, muka tak dicukur, moto merah. Tapi ia datang. Ia ambil kursi biasa ketiga dari kepala meja dan tatap lurus depan. Selamat pagi semua, aku mulai berdiri di layar presentasi. Mari langsung masuk. Seperti yang kamu tahu, sistem optimasi routing baru hidup Senin depan. Setiap departemen perlu, maaf. Suara Om Budi potong pengantaranku. Ruangan tahan napas. Aku jeda, tatap matanya. Yo, Pak Santoso. Aku ingin bicara sesuatu sebelum mulai. Ini dia. Aku pikir konfrontasi, ledakan, permainan kekuasaan putus asa. Silakan. Ia berdiri pelan seperti orang tua rasakan usia. Aku berhutang maaf. Ruangan sunyi. Ini bukan yang siapapun duga, paling tidak aku. 5 tahun lalu, lanjutnya, suara kasar. Seorang wanita muda datang minta bantu, minta kesempatan, dan aku tolak, bilang ia tak cocok industri ini. Aku salah. Ia balik hadap ruangan. Wanita muda itu keponakanku, Vino, regional direktur kalian, yang revolusi operasi kita sementara aku jalan di tempat 25 tahun lakukan hal salah. Gumaman kaget merambat ruangan.
Aku jaga muka netral, meski jantung berdegup. Aku habiskan akhir pekan berpikir, Om Budi lanjut, tentang setiap karyawan yang aku tolak, setiap ide yang aku tembak karena tak datang dari orang yang tampak atau bicara seperti aku. Berapa potensi yang kita buang? Berapa talenta yang kita tolak? Ya balik padaku. Kamu suruh aku presentasikan rencana implementasi. Sebenarnya aku tak punya karena aku lakukan segala untuk tolak perubahan ini daripada pahami. Jadi aku minta, suaranya pecah. Aku minta kamu mau ajari aku. Benar-benar ajari. Bukan sebagai keponakanku, tapi sebagai bosku, bos yang seharusnya aku punya 20 tahun lalu. Kejujuran di suaranya menghancurkan. Ini bukan gerakan hitung-hitungan yang aku duga, manuver korporat, atau trik rasa bersalah keluarga. Ini kerendahan hati asli dari pria yang tak pernah tunjuk sujung pun sebelumnya. Duduk, Pak Santoso, kataku pelan. Ya duduk. Aku jalan ke papan putih, ambil spidol. Prinsip pertama logistik modern adalah adaptasi. Pasar berubah, teknologi berkembang, dan kalau kita tak berkembang, kita punah. Aku mulai sketsa sistem routing baru, jelaskan setiap komponen detail. Om Budi catat, benar-benar catat, tanya klarifikasi tanpa jejak merendahkan biasa. Manajer lain lihat fascinasi saat dinosaurus perusahaan terbesar ubah jadi murid paling perhatian. 90 menit kemudian rapat selesai. Tim keluar, bergumam excited soal protokol baru. Om Budi tinggal, kemas material pelan. Vino, katanya saat kami sendirian. Aku maksud setiap koto. Aku tahu. Aku mulai hapus papan putih. Tapi maaf tak hapus masa lalu, Budi. Hanya bantu kita maju. Aku ingin maju. Aku ingin belajar. Aku punya mungkin 10 tahun sebelum pensiun. Biarkan aku habiskan dengan lakukan sesuatu berguna. Aku balik hadap dia, lalu buktikan. Bukan dengan koto atau gestur besar. Dengan kerja. Konsisten, rendah hati, kerja harian. Yo, Bu. Pertama kali dalam hidup aku dengar hormat di suaranya saat ia panggil aku. Saat ia sampai pintu, aku panggil, Budi. Ia berhenti. Lain kali anak muda datang minta bantu, dan mereka akan datang. Karena itu yang pemimpin lakukan. Ingat momen ini. Ingat rasanya di sisi lain meja. Ya angguk dan pergi. Aku ambruk ke kursi, tiba-tiba lelah. Ini bukan kemenangan yang aku bayang. Tak pemecatan dramatis, tak ambruk nangis, tak memohon ampun. Hanya pria paruh baya akhirnya kenal batasnya sendiri dan wanita muda sadar balas dendam saat datang kadang tampak seperti penebusan. Ponsel bergetar. Pesan dari Pak Dimas. Dengar Budi hebat di rapat hari ini. Apapun yang kamu lakukan, lanjutkan. Aku tersenyum, pikir jalan panjang di depan. Om Budi banyak yang harus lupakan, banyak buktikan. Tapi pertama kali, aku percaya ya mungkin benar-benar coba. Perang selesai. Kini bagian lebih sulit. Bangun sesuatu lebih baik dari abu. 6 minggu kemudian aku dapat panggilan yang aku duga tapi takut. Ia kirim surat pengunduran diri. Peterson bilang padaku, berdiri di pintu kantorku, efektif 2 minggu dari hari ini. Aku angkat muka dari laporan kuartal. Di luar jendela, musim semi akhirnya datang ke Jakarta. Es beri jalan ke hijau ragu. Ia bilang kenapa? Dapat tawaran dari perusahaan kecil di Surabaya, koordinator logistik, tanggung jawab lebih kecil, gaji lebih kecil. Tapi toko sendiri, Peterson angkat bahu. Aku condong ke kursi. Om Budi sudah coba, benar-benar coba lebih sebulan. Ia hadir setiap training, selesai setiap tugas, bahkan tinggal malam kuasai software baru.
Tapi kami berdua tahu kebenaran. Beberapa jembatan sekali terbakar tak bisa dibangun ulang. Setiap interaksi berat dengan sejarah. Setiap rapat dibayang masa lalu. Atur ejit interview Kamis, kataku. Jam 2 siang. Kamis itu Om Budi masuk kantorku terakhir kali sebagai karyawan. Ia kelihatan lebih sehat dari bulan lalu, stres pengaturan kami akhirnya angkat dari pundak. Surabaya, kataku, tunjuk duduk. Perubahan besar. Kolam lebih kecil, ya akui. Tapi mungkin itu yang aku butuh. Mulai baru di mono tak odo yang kenal aku sebagai orang yang dulu seseorang. Kami lewati pertanyaan ejit interview standar, berdua jaga jarak profesional saat ia tanda kertas akhir. Ya Jedo. Boleh aku tanya sesuatu? Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai om kamu. Aku angguk. Opo layak? Balas dendam itu. Aku pertimbang pertanyaan. Bukan balas dendam. Sejujurnya. Ini bukti. Bukti opo? Bahwa kamu salah tentang aku. Bahwa aku salah tentang diri sendiri. Bahwa sukses bukan tentang siapa beri kesempatan. Tapi opo yang kamu lakukan saat tak odo yang mau? Ya tersenyum sedih. Aku rampok 5 tahun darimu. Tidak, aku koreksi. Kamu beri 5 tahun lapar, 5 tahun dorongan. Tanpa penolakan itu, aku mungkin puas jadi manajer menengah di Nusantara, kerja di bawah seseorang persis seperti kamu. Jadi kamu lakukan kami berdua favor. Ya coba humor, tapi gagal. Kamu lakukan kita berdua favor. Aku belajar bertarung sendiri, dan kamu akhirnya belajar lihat di luar asumsi. Kami jabat tangan di pintu, profesional, jauh. Saat ia balik pergi, ia berhenti. Keluarga tanya tentang kamu. Nenek khususnya. Ya ingin lihat kamu. Mungkin, kataku suatu hari. Tapi kami berdua tahu lebih baik. Beberapa jarak sekali dibuat jadi permanen. Keluarga Santoso lanjut kumpul, lelucon, tradisi, dan aku lanjut bangun karir, kelilingi diri dengan orang yang lihat potensiku bukan kegagalanku. Sebulan setelah Om Budi pergi, aku dipromosikan jadi Vice Presiden Operasional Regional. Pak Dimas beri tawaran pribadi, grin di ekspresi terkejutku. Kamu transformasi divisi Jawa, katanya. Pendapatan naik 30%, efisiensi 40%, bahkan buat Budi Santoso terima perubahan sebelum pergi. Kalau itu bukan material eksekutif, aku tak tahu opo. Malam itu aku telepon ibu bagi kabar. Ia nangis air mata bahagia. Aku bangga padamu, nak, katanya. Bukan karena jabatan atau uang, karena kamu tolak biarkan mereka buat kamu kecil. Aku pikir Om Budi, mungkin buka kardus di apartemen Surabaya, mulai lagi di 56. Aku pikir acara keluarga yang tak akan aku datangi lagi, sepupu yang anaknya tak akan aku kenal, koneksi putus oleh sukses. Tapi paling aku pikir gadis 24 tahun nangis di parkir pom bensin, yakin tak berharga. Aku ingin bilang padanya, tahan, kerja lebih keras. Percaya hanya podo dirimu. Balasan datang. Ponsel bergetar dengan notifikasi LinkedIn. Pesan dari wanita muda baru lulus, berjuang cari tempat di dunia korporat. Ya lihat profilku, bocor perjalanan dari asisten admin jadi dalam 3 tahun. Bisa aku beri nasihat? Aku tersenyum, ingat wanita muda lain yang putus asa butuh seseorang percaya potensinya. Kali ini hal beda. Aku senang bantu, aku ketik balik. Mari atur panggilan minggu ini. Karena sukses nyoto, bukan hanya naik tangga. Tapi ingat turunkan tali untuk orang berikut yang berjuang cari anak tangga pertama. Pemandangan dari kantor pojokku bentang seluruh Jakarta. Kota kesempatan kedua dan penyintas keras kepala.
Di suatu tempat di luar sono, di kubikel atau kelas atau warung kopi, wanita lain yang diremehkan sedang dibilang tak cocok kebesaran. Aku angkat muk kopi dalam tewas diam, buktikan mereka salah, bisikku. Lagi pula, balas dendam terbaik bukan disajikan dingin atau panas. Disajikan dengan surat promosi di kantor pojok, ditandatangani orang yang bilang kamu tak pernah berhasil. Dan kadang kalau kamu sangat beruntung, juga disajikan dengan anugerah.